Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Syiak TV dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat salam kita kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas sedikit tentang sebuah tema yang kami beri judul dengan kenapa mesti sedekah. Dari ayat yang sudah dibacakan tadi termaktub indah di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 yang sekira artinya adalah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka infakkanlah sebagian harta yang sudah kami berikan kepadamu sebelum datang satu masa, sebelum datang satu masa kepada kamu, sebelum datang satu masa kematian kepadamu. Fayaqula rabbi, maka dia akan berkata, ya Tuhanku. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak menunda kematianku ini walaupun hanya sedetik? Untuk apa? Fasaddaqa wa akum minas solihin. Untuk saya dapat bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Pemirsa dimanapun berada, dari ayat ini ada 3 penegasan yang dapat kita ambil melalui ayat ini. Penegasan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersedekah. Penegasan yang kedua adalah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang bagaimana kondisi kita ketika kita berada pada saat sakaratul maut. Maka setiap kita umat manusia ini akan memohon, akan meminta kepada Allah, merayu kepada Allah untuk ditunda kematian kita ini walau hanya sedetik. Untuk apa? Untuk supaya kita dapat bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, kenapa di akhir hayat kita ketika kita berada pada saat sakaratul maut yang kita minta kepada Allah itu bukanlah kita mengerjakan sholat, bukanlah kita membayar zakat, bukanlah kita melaksanakan haji, tetapi yang kita minta saat itu adalah untuk kita bersedekah. Nah, jawabannya kemudian dapat kita kutip melalui apa yang dijelaskan oleh seorang ulama Islam yang cukup tersohor, yakni Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Kenapa kemudian sedekah yang menjadi permintaan kita pada saat itu? Ternyata yang pertama, sedekah itu dapat meringankan kita ketika kita berada pada saat sakaratul maut. Ini jawaban yang pertama. Ya, sedekah dapat meringankan kita ketika kita berada pada saat sakaratul maut. Maka ketika nyawa atau ruh kita sudah sampai kepada tenggorokan kita, maka di situ akan diperlihatkan kepada kita semuanya tentang apa, di mana, kapan kita melaksanakan dan memperbuat apa saja selama kita hidup di permukaan bumi ini. Maka ketika banyak sedekah kita, maka sedekah kita ini akan dapat meringankan kita ketika kita berada pada saat sakaratul maut. Namun yang kedua, kenapa mesti sedekah? Yang menjadi permintaan kita ketika kita berada pada saat sakaratul maut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita sudah bertitel mayit, maka
saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga, semuanya akan datang mentakjiahi kita. Lalu kita akan dimandikan, setelah itu kita akan dikafani, lalu kita disolatkan. Maka yang terakhir, kita akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Ketika sudah direbahkan jasad kita ke dalam liang kubur, maka perlahan-lahan akan ditutup dengan tanah. Gelap gulita kubur yang kita tempati ketika itu. Tetapi adakah cahaya yang bisa kita dapatkan di dalam kubur itu? Inilah jawaban yang kedua. Karena yang bisa menerangi alam kubur kita itu adalah sedekah yang kita keluarkan selama kita hidup di atas permukaan bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kenapa mesti sedekah? Yang ketiga jawabannya adalah tanda bukti setiap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita akan semakin senang, kita akan semakin gemar, kita akan semakin cinta kepada ibadah sedekah yang kita keluarkan selama kita hidup di atas permukaan bumi ini. Lalu apa lagi? Kenapa kemudian sedekah yang menjadi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita ketika kita berada pada saat sakaratul maut? Kemudian jawabannya adalah ketika kita semuanya sudah melalui proses di dunia ini, kita sudah melalui dari proses liang alam barzah, liang kubur, maka proses selanjutnya adalah kita akan melewati Shiratal Mustaqim untuk menentukan apakah kita masuk ke dalam surganya Allah atau bahkan tergelincir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa di depan sana, di depan pintu surga itu ada sebuah pintu surga yang sangat terbuka lebar. Dan itu sebuah pintu yang dikatakan dengan pintu As-Sohoya. Dan beruntungnya lagi, kenapa mesti sedekah? Karena pintu As-Sohoya itu, pintu yang sangat lebar itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang gemar bersedekah, hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang dermawan, hanya diperuntukkan kepada orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, berzakat. Maka kenapa sedekah yang menjadi permintaan kita? Itulah jawaban keempat yang dapat kita dapat daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya, kenapa harus sedekah? Kenapa mesti sedekah yang menjadi permintaan kita ketika kita berada pada saat sakaratul maut? Karena memang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan dari setiap harta yang kita miliki hari ini adalah sebuah pertanggungjawaban yang sangat dahsyat, adalah pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ketika kita berzakat, ketika kita berwakaf, ini semuanya akan meringankan kita daripada mempertanggungjawabkan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah dapat mempertanggungjawabkan harta kita yang kita miliki hari ini, motor kita dapat dari mana, lalu kita manfaatkan untuk apa? Mobil yang kita punya, lalu kita manfaatkan untuk apa? Anak istri yang kita punya hari ini sudah seperti apa pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semuanya bahwa sedekah adalah amalan yang sangat membantu kita dari dunia ini sampai kepada kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini, ilmu yang singkat ini, kita senantiasa digemarkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sedekah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari setiap sedekah yang kita keluarkan, terlebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan yang berbahagia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.